bahwa panggil Mbak Uul karena beliau senior saya di GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, sehingga siapapun senior itu harus dipanggil Mas dan Mbak, mau terpaut usianya berapa gitu. Walaupun sebenarnya agak berdek juga karena memanggil beliau Mbak ini sama untuk kurang ajar jadi, karena saya dengan anak beliau ini Mas Soka itu sepantaran. Mas Soka yang sekarang ada di komisioner KIP, Komisi Informasi Provinsi. Itu gitu. Nah ini beliaunya, ini akademisi ada dari Universitas Semarang di sini. Ada? WhatsApp? Oh ya, ini dosen engineering. Nanti kalau mau nilai yang bagus harus baik-baik. Jadi kalau turun tangga digandeng apa segala macam. Jangan lupa nicknya dihafalin, dicatat kecil gitu disampaikan. Gitu kan? Dari WhatsApp. Ini dosen tapi bukan yang seperti itu. Kalau beliaunya di GMNI senior saya, kemudian juga beliau ini alumni dari Fakultas Ekonomi. Itu senior saya 2 kali ya. Karena di kampus juga senior terakhir adalah mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah seperti itu saya sudah alumni, tapi saya alumni tahun 2019-2024, kalau beliaunya tahun 2004-2009. Ini alumni 3 kali. Kalau jenengan mau melihat dekadensi antara generasi, kemerosotan gitu, bisa melihat beliau dan melihat saya. Dulu ini anggota DPR itu banyak tulisannya dimuat di mana-mana, gitu kan, dari Suara Merdeka yang lokal-lokalan gitu, Kompas sampai ke jurnal internasional, ada yang dari terbitan PBB gitu. Itu juga ini gitu. Itu anggota Dewan zaman dulu. Nah yang sekarang yang kayak saya itu sudah mulai agak turun, tidak satu pun artikel yang bisa saya bagikan kepada jenengan, kecuali link-link yang lain yang isinya bukan artikel gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan momen kita pada hari ini trennya nanti naik ke depan. Dari KNPI, dari GMNI, dari Karakteron lahir generasi penerus dari Bu Uul, dari saya untuk menggantikan mengelola negara ini, Jawa Tengah ini dan lain sebagainya dengan jauh lebih baik kualitasnya. Minimal menyamai Bu Uul, syukur-syukur bisa melampaui. Beliaunya dulu juga di birokrat di BKPMD. BKPMD itu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Itu kantornya di Siliwangi, yang biasa naik motor ke arah bandara dari Tugu Muda, jalan yang ada ulir-ulirnya gitu. Jadi kalau naik motor itu terus gejel-gejel lah itu. Nah itu namanya Jalan Siliwangi. Di sebelah utaranya sebelum Palang Merah Indonesia itu ada BKPMD, sesudah yang namanya Gedung Kopo itu yang dulu di demo orang gedung rumah dinas gubernur itu. Bu Uul, kita berikan sambutan yang meriah juga buat Bu Uul. Judul Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat ya. Jadi buku ini merupakan kumpulan birokrat yang mumpuni di BKPMD ini. Beliau terakhir pangkatnya sekretaris, tidak macam-macam. Itu bagaimana mengelola organisasi BKPMD itu di tangan beliau, organisasi berjalan. Kita berikan waktu selanjutnya untuk Bu Urip Lestari. Bu Uul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Saya teriak keras-keras ini kenapa? Karena tadi disampaikan saya ini GMNI. Jadi kalau saya tidak teriak merdeka, tidak jodoh terima kasih Pak Sam, kemudian Mbak Desi dan semua yang ada di sini. Saya merasa mendapat kehormatan sekali untuk berada di tengah-tengah panjenengan semua. Di umur saya semuda ini, di umur saya setua ini, bingung kan? Umur saya mau yang asli apa yang ada? Umur panggung aja, umur panggung. Umur panggung. Umur asli saya adalah 81. Oh. Semua orang bisa mencapai itu. Jadi Umur di panggung itu 18. Asik. Jadi ketika saya mendapat undangan dengan cap DPR RI dari Pak Sam, itu saya
bingung. Masa saya bingung, karena saya kan besar di Semarang. Waduh, guys gue. Karena saya kan berhadapan dengan yang ada di dalam buku ini, itu 17 wartawan laki-laki dan 5 wartawan perempuan, 22 penulis. Itu saya harus memahami, jadi membaca dulu, memahami, kemudian menyimpulkan bagaimana saya bisa, kalau tidak saya pakai sistem waktu zaman saya mahasiswa SKS ya, sistem kebun semalam. Saya jadi Bandung Bondowoso, tahu nggak Bandung Bondowoso? Oh tahu, ya tahu. Jadi saya pikir-pikir ini bagaimana, apakah yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau saya berhadapan dengan anak-anak muda yang menurut data yang saya peroleh, ini literasinya rendah. Berapa orang, saya nggak percaya loh kalau pada baca ini nanti setelah pulang. Iya, betul. Iya kan? Nah, jadi saya khawatir ini nggak sampai loh Pak Sam, message-nya orang diwontong gitu loh. Saya mau tanya nih, ini mungkin tahun 2015, jadi sudah 10 tahun yang lalu. Ini satu buku yang menurut saya ini baru saja terbit. Ya, nanti saya sebutkan ini sudah pada data belum. Bukunya Laila S. Dori. Setelah membaca bukunya Mbak Mega ini, saya mengharapkan Anda juga membaca Laut Bercerita. Sangat, saya nangis buku bergel-gel. Saya tidak membayangkan adik-adik ini disetrum terus disuruh duduk. Balik ke buku ini, saya menyimpulkan aja. Saya menyimpulkan di sini bahwa apa yang ditulis tidak akan melawan, tidak akan membantah apa yang sudah ditulis oleh Mbak Kristi. Semua benar apapun. Yang saya tangkap bahwa Mbak Mega itu adalah tokoh reformasi sejati. Yang Mbak Mega itu bukan yang lain. Yang lain itu kan bedok-bedokan tok. Pura-pura diprotes, pura-pura jual, dan yo. Yang sebenar-benarnya adalah dia. Kemudian saya tangkap dan beberapa penulis wartawan senior di sini yang kebetulan saya kenal secara pribadi, Opa Tiges kebetulan istrinya Mbak Mini Sakmoyo itu masih kerabat. Ya, jadi saya kenal dengan beliau, saya pernah ke rumah beliau dan beliau juga pernah makan malam bersama saya di salah satu pesta kebun beliau. Dan beliau ini adalah wartawan yang tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng, dan dia punya pengalaman ke beberapa negara dan membuat tulisan-tulisan yang sangat padat. Beliau menulis bahwa Mbak Mega itu adalah seorang yang konsisten, seseorang yang tidak mau melakukan hal-hal yang sekarang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, apakah itu birokrat, apakah itu pejabat-pejabat politik, yaitu politik dagang sapi, akhirnya menang, transaksional. Itu beliau kata. Mbak Mega adalah orang yang taat konstitusi, konsisten, dan tidak mau main nakal-nakalan, main kayu. Beliau tidak mau. Biar saya kalah, tetapi saya selalu di dalam jalur yang benar. Itu juga dikatakan oleh Pak Budiarto Sambasi, kawan Kompas senior, kemudian juga
Bambu Tasea, kemudian juga Mas Gustafson, namanya Saukyo Gustafson karena beliau berada di Swedia. Ya, semua mengatakan bahwa Mbak Mega itu adalah seorang yang konsisten, teguh, kadang-kadang mungkin delay. Ya, saya selalu sakit hati kalau mengatakan Mbak Mega itu nenek nyinyir katanya begitu, selalu menganggap rendah bahwa orang tua di atas 70 tahun itu sudah tidak berpikir. Itu seolah-olah saya juga ikut di dalam. Mbak Mega itu memang seorang yang sangat cerdas. Kalau toh pun beliau ini tidak selesai sekolahnya, itu karena korban Orde Baru. Tidak hanya dilakoni, ya, dialami oleh Mbak Mega dan Mas Guntur, tetapi juga teman-teman saya yang sekolah di UI. Beberapa teman saya yang sekolah di Fakultas Kedokteran UI itu jadi pelarian akademis politik, lari ke Jawa Tengah, masuk ke Undip. Syukur, alhamdulillah waktu itu saya harus sebut ini supaya Anda tahu ya. Beliau ini adalah Profesor Dr. Budi Darmoyo, seorang dokter penyakit dalam, itu jadi dekan. Kalau tidak beliau, ada almarhum Mas Tenol, almarhum ada beberapa Mas namanya apa panggilannya Koya dulu, itu nggak akan lulus. Semuanya lulus menjadi dokter dari Fakultas Kedokteran Undip. Beliau dulu juga GMI pada zamannya di Jogja. Beliau itu sekarang diabadikan menjadi pavilion geriatri. Geriatri ngerti tak? Sih. Ansi. Ngerti? Ansi ya. Alhamdulillah. Ilmu yang dalam masalah-masalah yang dialami oleh orang tua. Geriatri, gerontologis ya. Itu pavilion geriatri Rumah Sakit Dr. Karyadi. Itu dibangun oleh seorang nasionalis akademis yang banyak. Jadi kalau kita bicara masalah apa yang sudah kita perbuat, kalau saya boleh sombong, itu banyak sekali yang sudah kita perbuat. Cuma karena kita ini pertama low profile. Orang nasionalis itu adalah orang yang paling baik. Diliwati ya nggih monggo, ditunggangi ya nggih monggo. Enggak ada perlawanan. Baik sekali. Nek isa ya malah musuhnya dikon jagong bertimpuk. Ya mak nggih. Nggih. Mesti bener ya. Dia tidak jadi bilang enggak. Jadi apa yang saya baca di dalam buku ini itu membangkitkan semangat orang semuda saya untuk selalu menyalakan api semangat perjuangan. Jadi saya terima kasih Pak Sam. Pada usia beliau yang sudah tidak ini siapa itu masih mau rumah itu dulu kayak gitu. Sok motor, sok orang, sok kuliah, sok orang gitu kan? Tak belum enggak? Enggak. Saya 12 tahun ada di UNSM. Saya ada pendidikan keluarga negaraan dan Pancasila. Latar belakang saya ini ekonomi, suruh ngajar itu. Untuk apa? Untuk menggantikan yang mengajar kewiraan itu dulu perwira dari Kodim. Ya isinya militeristik aja lah. Saya robah semuanya. Jadi seseorang itu harus mempunyai satu ideologi, kedua konsistensi. Itu sudah dilakukan oleh Mbak Mega dan saya mengharapkan bahwa ini ditularkan kepada anak-anak, adik-adik, cucu-cucu saya yang ada di ruangan ini. Siap? Siap. Tenane. Gue boleh gawak kedit. Roh aku saya ketik kalau beda ojo tintil.
Saya orang yang ngomong apa Mau pemilu kan gitu. bulannya presiden, dan saya mengharapkan bahwa apa yang saya terima, yang saya pelajari dari presiden pertama kita dan Mbak Mega itu akan bisa saya tularkan kepada anda sekalian. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, banyak sekali. Kalau saya dikatakan di sini saya ini budayawan, seniman, bukan, saya hanya penikmat seni dan penikmat budaya. Kalau penulis mungkin dia, tapi saya ini penulis gabusan. Maksud saya penulis gabusan itu penulis tidak pakai ilmu. Kan 5W 1 hari. Saya nggak tahu. Sudah nulis sekian artikel, baru tahu yang ngasih tahu saya ini Ibu Humayni, wartawan senior dari Suara Merdeka. Nah, aku tidak ngerti loh, aku lembawan bisa tulisnya dia nulis aku gitu. Menurut feeling saya, ya syukur bagai bisa dibaca oleh orang ya, paham karena masuk orang ya. Dan ini Pak Sam, saya ingin memberikan surprise pada panjenengan. Saya akan menyampaikan kumpulan tulisan-tulisan saya sejak tahun 87 sampai yang terakhir 2007. Jadi kalian belum lahir, saya sudah tulis. Tulisan saya tidak pernah saya nikmati. Yang saya suruh menikmati itu yang ngetik, dulu kan pakai ketik tuh, ketik listrik ya. Itu anak buah saya bilang, Mas, kalau diketik yang bagus ya, jangan ada salahnya. Nanti ini kirim ke Suara Merdeka atau ke Wawasan, satunya kantornya di mana namanya di Pandanaran. Yang sekarang jadi gedung apa namanya? Suara Merdeka. Suara Merdeka. Dan yang satu Wawasan itu di Menteri Supeno, tugas. Tugas sama ya tugas di situ. Nah terus nanti ibu kalau dapat uang BPN mau kamu nyokok di pasar bulu apa beli gado-gado di Bokseli silakan. Dan mendapatkan honor itu saya berikan kepada anak-anak saya. Sehingga kalau saya lagi males, lagi jedel ininya nggak klik ya. Bu, kok ganggu mboten nulis katanya, kok lama nggak nulis? Napa? Pengen dojajan? Iya Bu. Mereka terus terang ya, mereka terus terang pada saya sehingga ya cobalah nanti saya akan menulis dan sampai saat ini saya masih menulis. Cuma ini yang bisa saya berikan yang tulisan saya yang pertama Pak. Mudah-mudahan bisa dipaus, dibaca oleh Pak Sam, dan tadi saya juga sudah berikan pada Rizda, tapi mohon maaf karena sudah habis. Teman-teman saya itu sudah meroyok semua, bisa ratau rewangi malah saya ingin janduk ini. Terima kasih. Kerja Pak Teh. Kita berikan aplaus dulu. Dibuat lagu, ada tim songnya yang membuat Dr. Agung Sudarmanto, aktivis Fakultas Kedokteran Unip. Jadi kalau Pak Agung ini lebih banyak seninya daripada dokternya. Ya. Jadi ini adalah salah satu saya, mudah-mudahan Pak Sam bisa mengerti orang Jawa Tengah itu kayak apa. Atau belum mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Siap. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk guru. Jadi walaupun 41 udah jika saya berarti kan senior 3 tahun itu dan jangan 1 kurangi 3. Jadi salah satu kerendahan hatiannya itu dengan memanggil Bu Mega itu Pak. Ini guru nih, betapa seorang nasionalis itu tidak berusaha memancar-mancarkan apa yang menjadi mengatraksi orang dengan hal yang tidak perlu, tapi semua yang menjadi pitutur beliau sudah alhamdulillah bisa dirangkum. Mudah-mudahan ini juga bisa kita semua nanti bisa menikmati apa yang menjadi buah pikir beliau ke depan untuk
menjadi kaca bergala ke depan. Merdeka! 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 Salam Pancasila. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat. Sekali bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang, kalau tidak salah jangka waktunya cuma 1 minggu, saya dibantu Mas Wisda dan tim saya untuk bisa mengundang teman-teman sekalian. Yang hari ini ingin saya share adalah keterlibatan saya di dalam dunia politik. Saya sendiri adalah seorang perancang busana yang menang lomba pada tahun 79. Jadi bukan lahirnya 79, lahirnya 60. Tahun 79 saya sudah berumur 19 tahun, kelas 3 SMA. Saya menang lomba perancang mode, adalah lomba yang pertama mengenai fashion yang diadakan di Jakarta. Ini adalah lomba yang kemudian para desainernya, termasuk saya khususnya, adalah lokomotif dari para desainer yang sekarang jumlahnya ratusan. Pada waktu itu saya sudah mengambil tema sekatena. Jadi memang dari kecil saya sudah akrab dengan kebudayaan Jawa. Walaupun sampai detik ini masih banyak yang tidak saya pahami. Seperti tadi udah ngobrol dengan Ibu Ul, kenapa, ya. Tapi itu dalam proses saya akan terus melatih diri saya. Kalau bicara latar belakang saya sebagai seorang fashion designer, kemudian dilihat dari sisi ekonomi dan dari sisi popularitas, apalagi DPR ini menjadi anggota DPR RI ini bukan pilihan pada waktu yang lalu, karena kehidupan saya sebagai fashion designer itu bisa dibilang beyond, ya, secara popularitas, secara ekonomi beyond. Tapi kemudian pada tahun 2000 Ibu Mega itu menghubungi saya. Ibu Mega menghubungi saya dan saya izin cerita pendek, ya. Cerita pendek bagaimana cerita ini ingin menyampaikan kesederhanaan beliau, sehingga kalau nanti teman-teman baca di buku ini komentar dari berbagai wartawan, memang seperti itu adanya. Jadi tahun 79, tahun 2000 saya itu lagi mengendarai mobil sendiri, kemudian saya dapat telepon, ya, saya dapat telepon. Begitu saya angkat, dibilang ini dengan Pak Samuel Batimena. Oh betul, sebentar ya, Ibu mau bicara. Yang ngomong pria. Semua langganan saya tuh ibu-ibu. Jadi Ibu mau bicara, Ibu siapa? Saya nggak tahu. Lalu ada suara perempuan. Ini dengan Sam. Nyebutnya sudah Sam, bukan Samuel Batimena. Ini dengan Sam. Betul Bu? Besok bisa ke sini. Ini Ibu siapa? Tapi suaranya itu sangat familiar. Tapi buat saya, mana mungkin? Saya kok cerita ini masih merinding, ya. Mana mungkin? Masa sih Ibu Presiden telepon saya? Waktu itu wakil presiden, ya. Mana mungkin? Saya pikir ada yang ngeprank saya. Oh iya Bu, sebentar ya, bicara dengan ajudan. Dia bilang, kok ajudan ini siapa sih yang ngisengin gue, gitu ya? Akhirnya bicara lagi dengan Uul. Apa dia maupun yang menginspirasi dari Bu Megawati untuk perempuan sekarang yang ingin terjun ke dunia politik. Itu. Dan Ibu Uul juga menurut Ibu bagaimana? Ingin saya tanyakan kepada Bapak Samuel dan juga yang Uul semuanya. Ilmu politik di Tembalang di UNDIP. Terus kemudian saya sempat ketemu dengan mahasiswa hubungan internasional, yang mana dulu saya pengen sekali masuk hubungan internasional. Kalau Bu Christine
sama menyampaikan menjadi wartawan adalah menjadi pejuang, pun saya dulu juga percaya menjadi diplomat adalah menjadi pejuang. Sehingga cita-cita saya menjadi diplomat, saya pengen kuliah hubungan internasional. Sayangnya waktu itu di UNDIP belum ada, adanya di UGM. Kalau di UGM saya harus ngekos, bapak cuma tukang las jadi nggak bisa gitu. Jadi terpaksa saya jadi kuliah ekonomi, tapi ekonomi banyak matematikanya. Saya dulu SMA-nya IPS, ya jadinya ijazahnya nggak dapat. Repot gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan akses pendidikan itu semakin lancar, rapat dan lain sebagainya. Semua orang bisa kuliah. Syukur-syukur bukan cuma kuliahnya yang gratis, tapi ada biaya hidup apa dan lain sebagainya. Di Jerman itu bisa terjadi, di banyak negara bisa terjadi, pun Indonesia. Hari ini saya merasa bahagia. Ternyata udah bersih ya. Ya lucu. Kapan-kapan itu Dari dulu ya. Saya butuh sunat gue enggak. Aman BP. Terima kasih pada para penanya tadi yang cukup kritis. Saya akan mencoba untuk memberikan jawaban yang tentu saja tidak semua jawaban itu bisa tepat ya dengan apa yang kita lihat. Tadi Mas Bagas ya, apa ini titipan apa tidak, apa itu titipan pacarnya, apa titipan calon mertua, saya akan menjawab ya. Jadi kebetulan ya, kebetulan aja. Kebetulan saya ini adalah guru kader angkatan pertama dari PDI Perjuangan, dan pada saat pelatihan itu dibuka oleh Ibu Mega tahun 2001 ketika beliau menjadi wakil presiden. Jadi kita dikumpulkan dengan harapan bahwa guru-guru kader ini nanti bisa menularkan apakah itu ilmunya, apakah itu semangatnya, apakah itu dedikasinya. Jadi memang saya mengamati, saya memang pernah terjun di politik karena saya juga di samping menjadi guru kader sebelum saya menjadi anggota DPR di provinsi, saya adalah staf ahli. Staf ahli itu pura-puranya ahli. Jadi biasanya saya membantu bapak-bapak ini untuk menyiapkan jawaban-jawaban atau sambutan-sambutan yang harus diberikan. Itu kemampuan saya bersama dengan almarhum Dr. Kurniantoro. Kita berdua adalah staf ahli dari fraksi PDI Perjuangan waktu itu. Jadi kita sudah dilatih untuk memberikan jawaban-jawaban baik itu politik praktis maupun jawaban-jawaban yang akademis, karena memang kita semua berangkat dari kandungan dua garda perguruan tinggi ya, jadi kita harus berpikir secara itu. Jadi untuk menjadi seorang politisi itu memang harus memiliki trik-trik. Maksud saya kalau kita selalu mengkonotasikan yang namanya trik itu mesti gelembungan gitu ya, akal-akalan gitu ya. Dan trik ini juga bagian dari strategi ya, bagian dari strategi bahwa kita ini bagaimana kita harus menempatkan diri. Kalau pada bahasa Jawa, kalau kita pakai istilah Jawa, empan papan itu ya tahu keadaan. Sehingga apa yang disampaikan tadi saya gandeng aja pertanyaannya dengan jawaban ini, yaitu ketika Ibu Mega bersikap diam, itu adalah bentuk dari sikap politik ya. Kalau politik kok serius, politik kok ember, kayak beberapa yang saya lihat perempuan biar kelihatan outspoken ya, pandai begitu, kemudian dia menebarkan omongannya yang kadang-kadang mengganggu. Jadi kita harus tahu kapan kita berbicara, kapan kita tidak berbicara.
BTS, Paton Suloyo itu ya banyaklah apa yang bisa dilakukan. Jadi ngomongnya ya pating telbung itu ya kerometan, nggak jelas. Tapi kalau menjadi seorang politisi yang baik, politisi yang benar, politisi yang on the right track, yaitu dia harus pandai memilah-milah kapan saya akan bicara, kapan saya akan menahan diri. Itu harus. Jadi ya kalau cuma kerometan itu ya di WAG aja, ngomong saya nanya sendiri, ada yang marahi, ada yang kasih sanksi, ya kan? Nyebar hoax ya sak maunya sendiri, nyebar ijazah palsu juga sak maunya sendiri. Nah, kalau seorang politisi itu tentunya harus ke arah demokrasi. Jadi dia harus bisa menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Dan itu memang tidak mudah, membutuhkan proses. Jadi ini juga berlaku tidak hanya untuk perempuan Mas Badar, tetapi juga untuk laki-laki. Ya memang perempuan itu ditakdirkan punya sensitivitas, punya empati yang kadang-kadang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga ini harus disesuaikan. Itu memang tidak bisa disembunyikan, pasti ada. Emosi itu ada, menangis. Kalau yang kemarin itu yang petinggi BDN menangis itu kalau menurut saya itu ya menangisnya ya mata buaya aja, tidak beneran gitu. Itu apa? Menangis. Mengapa yang dia lakukan itu tidak menurut sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi pertama bahwa kita itu tahu apa yang kita lakukan, kita memilih saat-saat yang tepat di mana kita ini bicara dan di mana kita ini harus diam. Dan itu butuh prosesnya. Jadi untuk menjadi seorang politisi yang baik itu butuh proses yang lama. Tidak bisa instan. Kayak seperti Soki Bayu, modalnya masa instan itu apa sih? Gunting ya. Gunting sama baju panas. Cok gunting, cok udah jadi langsung dimakan. Tapi kalau kebanyakan itu bisa masuk ke rumah sakit, perutnya rusak. Gunakan seperti ya. Jadi semua hal yang instan itu tidak baik. Teman Anda tadinya nggak apa-apa, 2 bulan kemudian dia hamil. Itu kan instan itu. MBA ya, married by accident. Mau tidak mau, senang tidak senang ya sudah terjadi. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan ada kecelakaan. Kecelakaan sejarah itu banyak ya, Mas Bebe ya, banyak sekali. Jadi tadi pesan saya, kalau mau jadi politisi, mau menjadi seorang yang menggeluti politik itu ya harus punya kendalian kuat terhadap dirinya sendiri dan mantap ideologi, konsisten, jangan liar-liur esok sore dele sore tempe begini jadi tahu sambal goreng tahu jadi tahu bulat tahu besar dan sebagainya enggak itu ya. Jadi kalau Anda memang tertarik enggak masalah, tetapi harus melalui proses. Sekarang kan banyak yang tidak melalui proses, itu hindari. Dagang sapi juga hindari, transaksional ini jangan. Kemudian itu ya Mas, bagian sementara ya. Kalau memang jawabannya ini nanti sama Mas Wisda tuh bisa dolan ke rumah saya nanti ngobrol kita. Pertanyaannya itu Silent is golden. Oh, silent is golden. Jawaban. Oh, ya. Golden shower. Siraman. Silent is golden itu tadi Mbak. Jadi seseorang yang berdiam diri itu tidak berarti karena dia pakok atau dia ngakoh atau dia bingung, tetapi karena dia
Jawa Sumeneb. Jadi kalau melihat sesuatu, melihat lapangan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Karena langkah itu selalu berkaitan dengan wisdom, kearifan. Itu ya Mbak Ratu. Jadi harus tidak salah bahwa seorang Ibu Mega itu memang beliau mungkin pada dasarnya, saya tidak tahu, mungkin pada dasarnya beliau itu adalah seorang pemberani. Dan kita harus ingat bahwa Mbak Mega itu walaupun beliau seorang ibu presiden, hidupnya kan dikuyok-kuyok, punya suami penerbang saja ya dibunuhkan itu karena dia Adi Makayasa calonnya itu jenderal.